Selanjutnya dalil kita daripada kitab Fathul Bari wa Tawsyan Ahmad al-Syuja sudah sampai kepada Faslul Fara'id al-Ghusli salah satu asya. Pasal pada yang menyatakan tentang fardu-fardu mandi itu ada 3 perkara. Maksud pembahasan pada kesempatan kali ini adalah perkara-perkara yang diwajibkan yang harus kita lakukan ketika kita mau mandi wajib. Mandi wajib itu bisa karena disebabkan bisa karena disebabkan nifas, bisa karena disebabkan keluar air mani, bisa karena disebabkan bersetubuh. Maka sebab-sebab sebagian yang baru saja disebut itu menyebabkan kita hukumnya mandi wajib. Mandi gak ada yang wajib kecuali tadi, atau tanpa dengan wilayah. Mandi gak ada yang wajib. Jadi mandi kita tiap hari itu gak wajib. Pagi, sore itu gak wajib. Kalau kita gak mandi juga gak apa-apa. Kalau kata orang tua kita dulu, kambing nggak mandi mahal, kucing nggak mandi larinya capek. Selain mandi itu tidak ada yang wajib, termasuk mandi Jumat juga nggak wajib. Yang wajib adalah mandi yang kita pelajari dahulu. Di antaranya mandi karena disebabkan bersetubuh, mandi karena disebabkan mimpi, mandi karena disebabkan haid, mandi karena disebabkan nifas, mandi karena disebabkan mandi bila ada kelahiran. Di sini kata Syekh ada aturan-aturan yang enggak begitu aja. Yang wajib ada yang pertama qala ahaduha an-niyah. Yang pertama yaitu niat. Niat adalah kewajiban syarat fardu daripada mandi wajib. Fayalwil junubu raf'al janabati. Maka berniat itu orang yang junub. Yang pertama niat boleh dengan mengangkat junub. Awil hadatsil akbari, atau niat mengangkat hadas besar. Wa nahwa dzalik, dan yang semisalnya. Yang pertama adalah mandi yang mandi junub. Mandi dengan junub. Maka niatnya kita niat mengangkat hadas besar. Niat mengangkat mengangkat junub. Itu niatnya. Kalau orang yang mandi besarnya itu karena disebabkan junubnya dia, maka nggak cukup kalau dia niat bersuci, nggak cukup. Karena bersuci umum, bisa jadi bersuci dari hadas kecil, bisa jadi bersuci dari hadas besar. Maka kalau bersuci doang nggak cukup. Saya niat mandi hadas besar, saya niat mengangkat hadas besar, saya niat mengangkat junub, itu niatnya. Watan wilhaidu wa nufasa, dan orang yang haid dan orang yang nifas niatnya apa? Raf'a hadatsil haidi awin nifasi, mengangkat hadas haid ataupun mengangkat hadas nifas. Yang haid niatnya mengangkat haid, yang nifas niatnya mengangkat nifas. Kalau terbalik bagaimana? Dia lagi haid, selesai haid, saya niat mandi nifas. Kalau niat haid, niatnya mengangkat hadas nifas, nggak jadi. Tapi kalau niat nifas mengangkat haid, jadi. Nah, karena dalam segi bahasa, haid juga nifas, nifas belum bukan haid. Jelas? Karena dalam hadis-hadis itu haid juga disebut nifas. Gitu. Cara yang keluar dari perempuan. Sama juga ketika kita qadha sholat. Perhatikan, subuh kesiangan. Subuh kesiangan. Ada gula, ada semut, sholat duha pakai kunut. Artinya subuh Allahu Akbar, saya niat sholat fardu subuh qadha. Bar, itu gitu kan. Jadi, tapi kalau benar, saya niat fardu subuh adaan lillahi ta'ala. Jadi, kalau diambil dari segi bahasa, karena kata Imam Nawawi disyaratkan oleh Imam dalam Mughni Muhtaj, karena qadhaan dengan adaan dalam bahasa Arab artinya sebenarnya sama. Arti secara umum, karena sama seperti masalah haid nifas tadi. Dalam istilah ilmu ushul fikih itu dikatakan idza jtama'a tafarraqa, idza tafarraqa ijtama'a. Gini,
Kalau koboan artinya melaksanakan, adaan artinya melaksanakan, tapi dari perincian secara fikih, kalau dia maksudnya adalah kobo yang terlalu adaan dia itu karena melaksanakan dalam waktu, maka dia tidak sah. Tapi kalau dari segi bahasa dia maksudnya adaan koboan, itu sah. Karena adaan dengan koboan pada hakikatnya maknanya sama. Beda yang dulu kita masih kecil ngajiin. Jadi nambah ilmu namanya. Adaan dengan koboan pada hakikatnya dari segi bahasa artinya. Kalau orang yang tahu terbalik bahasanya begitu, bisa. Imam al-Bajuri sebelum yang lain. Kalau misalnya dia tahu Imam kata Imam Romli nggak sah, tapi Ibnu Hajar bilang sah. Khilaf Ibnu Hajar dengan Romli. Karena itu ada kalimat yang kalau berpisah maknanya beda, kalau bersatu maknanya sama. Idza istama'a tafarraqu, idza tafarraqu istama'a. Kalau dia tahu secara hakikat, dengan dia niat sengaja secara hakikat, itu nggak sah dulu. Menurut Imam Al-Ramli. Jadi Ibnu Hajar sah. Wallahu a'lam. Jadi kata Syekh rahimahullah taala, wa taqulu niyatu makrunatun bi awalil fardhi. Tadi udah ke posisi niat kita tahu. Saya berniat mengangkat hadas besar. Di mana posisi niatnya? Wajib niat di mana? Nawaitu aqrab al hadasil akbari lillahi ta'ala. Itu niat bukan? Itu namanya melafazkan niat. Kayak kita wudu. Saya niat nawaitu wudu'a lirabbil hadasi al-asghar lirabbil hadasi lillahi ta'ala Allah apa? Enggak. Itu bukan niat. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin Allahu akbar. Itu bukan niat. Itu namanya melapaskan niat. Boleh ada, boleh nggak ada. Tapi yang masalah adalah di hati begitu kita membasuh muka, kalau wudu nggak ada, nggak sah dong. Begitu wudu, nawaitu raf'al hadasi, nggak ada. Kayak puasa, nawaitu shauma ghadin. Bentar kita nyampe bulan Ramadan. Bobonya udah nyampe ya, bobonya udah ada ya awal-awalnya. Kadang-kadang kalau buku-buku umum pelajaran sekolah, terutama umpamanya di SD, kalau bicara tentang masalah seperti tadi, begitulah salah satunya. Kalau kita lihat itu kan tentunya satu niat, dua membasuh muka. Berarti kan niat dulu, baru basuh muka kan begitu mesti kan niat dan membasuh muka. Iya. Kan? Tapi kalau di buku kan lain. Harusnya dibenarkan itu ya, niat dan membasuh muka. Berarti seakan-akan pemahamannya, oh niat dulu. Baru buka, kan gitu. Rata-rata tuh main coba main berarti. Begitu guru SD-nya nggak paham lagi, nggak ngaji. Jadi sesat lagi tuh anak buahnya kan. Jadi sesat menyesatkan ini. Coba aja kalau buku-buku. Iya. Orang yang dari agama kita agak buku kata begitu. Iya, nggak dari guru. Iya. Makanya dia memaknai niat itu nawaitu raf'al hadasi, usolli pada zuhri. Kayak puasa habis tarawih. Subhana malikil kudus, subhana malikil kudus. Mana kita capek baru kelar. Yang paling pertama kita pikirin apa? Minum apa ini ya? Yang enak habis ini mau gorengan merujak nih. Timun pun udah ada tuh kayaknya di kulkas, masukin ya. Akhirnya dia pikirin begitu ngomong nawaitu sama godin, nggak ada niat dalam hati. Seharusnya ketika nawaitu sama godin diterjemahkan dalam hati, saya niat puasa. Begitu ini mah. Ini kalau saya niat puasa wajib besok. Padahal ketika dia nawaitu sama godin kenceng banget, ada kepikirannya tuh dia lagi niat? Nggak ada. Pikirannya gorengan sama es kelapa muda. Kalau masih sisa tadi, ya kan itu memang perlu ditagih juga. Nyampe kan? Hah? Kagak nyampe. Iya nggak nyambung ke lidah aja. Pada saat lafaz diucapkan kemudian niat nyambung itu nggak sampai ukurannya, sampai dengan kayak dengan lafaznya gitu. Iya. Maksudnya pas lagi Misalkan untuk puasa esok hari bulan Ramadan tahun ini, itu kan banyak tuh. Iya. Sama nawaitu sama godin. Ya. Sebenarnya kita baca niat nawaitu sama godin kan artinya sama tuh Pak. Iya, Itu iya. kagak sampai kalau kita ukuran itu. iya. Padahal sebenarnya saya niat puasa fardu besok jadi udah nggak usah lillahi ta'ala mustaqbilal qiblati. Nggak wajib. Nah, guru gini. Tadi kayak usolli itu kan
lafaz itu. Iya. Aku niat artinya kan? Artinya ya itu. Iya. Nah sekarang pada saat kita Allahu Akbar, usolin yang kita ucapin itu jadi niat apa enggak? Jadi kalau paham bahasa Arab, Jadi iya. misalkan kita Allahu Akbar dalam hati usolli fardhu zuhri gitu misalkan. Jadi kalau paham bahasa Arab, kalau saya lihat gitu, nggak pakai bahasa Indonesia. Allahu Akbar. Karena memang udah kalau kita udah mendarah daging bahasa Arab kan nggak ada hitungan. Niat itu yang penting yang kita gertek dalam hati, kita mau melakukan sesuatu kan gitu. Mau pakai bahasa Jawa, pulau apa kalau? Pulau ngadep. Pulau ngadep. Gitu dah. Atau ucok. Beda. Artinya aturan bahasa itu nggak ada. Kalau kita usolli itu kita sudah terpahami bahwasanya usolli fardhu zuhri, kita mau meresapi mana yang bahwasanya itu adalah artinya saya sholat zuhur, jadi Allahu Akbar sholat fardhu zuhri. Jadi itu. Usollinya di dalam hati. Iya. Karena niat itu pada hakikatnya tidak memiliki bahasa. Kita ngimpi atau niat itu tidak memiliki bahasa, kan posisinya di mana? Di hati. Bisa jadi karena orang Jawa dalam hatinya terucapnya bahasa Jawa, kalau orang Arab terucap. Jadi bahasa itu tidak ada bahasanya. Yang ada bahasa itu ketika udah keluar dari lidah, itu baru berubah bahasa. Makanya bahasa itu adalah disebut dengan yang keluar dari lidah, gitu kan? Kalau yang Indonesia kan nanti ada niat, kemudian juga ada azam bahasanya gitu kan. Nah, Iya, makanya dikatakan dalam Safinatun Najah dikatakan qasdu syai' muqtarinan bi'ilmi. Semua niat dalam ibadah itu berbarengan dengan awal perbuatannya. Kalau kita wudu, awal perbuatan apa? Membasuh muka, maka niat posisinya di muka. Kalau kita mandi wajib, apa yang pertama kali dibasuh? tergantung dengan mandinya. Itu bebas, mana aja kalau mandi wajib. Mau kita basuh kaki dulu, jadi. Mau kita basuh kepala dulu, jadi. Belah kanan, kita nggak ngomongin sunnah nih, lagi nggak ngomongin sunnah. Kalau mau kanan dulu, jadi itu sunnahnya. Kiri dulu, jadi itu sunnah, tapi juga itu kepala sunnah. Kalau kita nyemplung ke kolam renang atau kali terus, nggak boleh kali itu udah keuangan. Nyemplung serut niat mandi wajib belum jadi mandi wajib. Jadi mana awal yang dibasuh kalau mandi wajib, jadi posisinya nggak ada aturan atas dulu bawah dulu. Jelas mandi wajib. Kalau kita biasanya shower, ya shower ya udah sekenanya badan yang niat mandi wajib. Nah, maka dikatakan qasdu syai' memaksudkan ingin melakukan sesuatu muqtarinan dipilihi bareng dengan awal perbuatan, kecuali zakat dan juga kecuali puasa. Karena puasa nggak bisa dengan awal perbuatan puasa kita. Awal perbuatan puasa kapan? Iya, subuh. Begitu subuh, bukannya sahur mah boleh nggak sahur, enggak. Maka begitu naik matahari keluar, ketika matahari ada subuh, nah itu awal kita pekerjaan puasa kita. Tapi niatnya sebelumnya, maka Nabi mengkhususkan man lam yubayyitin niyata fala siyamalah. Siapa orang yang enggak nginepin niat, enggak ada puasanya. Sebenarnya Nabi ngegampangin kita. Karena kalau dibarengin dengan azan subuh, ribet kita semua, bisa puasanya enggak pada sah. Tungguin azan subuh. Ayo pas gitu, tahu gitu nih ya. Ribet urusan. Kalau yang ngantuk kesian, udah sahur. Ya udah hari al-sholah ya bangun. Maka dimudahkan sama Nabi kalau mau puasa Ramadan, inepin niatnya. Gitu. Gampang sebenarnya Nabi buat kita. Jadi malam, jadi pada isya, jadi pas lagi sahur. Nah, kapan niat kita membahas takunu niat makrunatu bil fard wa huwa awwalu ma yusalu min a'lal badani aw asfalihi. Boleh. Yaitu awal basuhan dari bagian atas badan maupun bagian bawah. Kita mandi wajib dari bagian bawah boleh, dari bagian atas boleh. Jadi niatnya di mana? Di awal basuhan badan kita. Di mana aja? Basuh tengah dulu juga boleh. Kita lagi ngomongin sunnah, nanti ada pembahasan untuk sunnah mandi.
falau nawa ba'da ghusli juz'in wajib ada. Kalau seandainya, perhatikan baik-baik, dia niat setelah membasuh sebagian badannya, wajib dia mengulang bagian yang belum kena dengan niatnya. Gini, dia bagian bawah dulu, dari sini, dari pusar ke bawah dia basahin dulu. Dari bagian atas, maaf, ulang. Dari bagian atas mandi. Begitu air nyampe pusar, baru dia ikut, saya belum niat. Saya niat mandi wajib. Setelah pusar ke bawah, setelah pusar ke bawah, sah. Yang dari rambut sampai pusar tadi posisinya belum ada niatnya, tinggal basuh aja. Nggak usah pakai niat lagi. Niatnya pas lagi pusar tadi udah jadi. Ulangi sekali lagi kalau udah ribet. Kita mandi, begitu kita nyalain shower, kita belum niat. Begitu air jatuh kepala kita, sampai pusar kita, baru di pusar kita niat. Saya niat mandi wajib. Ke bawah sini, terus ke kaki. Itu dari pusar ke bawah udah ada niatnya. Berarti yang belum kena niat mana? Dari pusar ke atas. Maka dari pusar ke atas tinggal kita basuh aja, udah nggak pakai niat lagi. Enggak? Maksudnya diulang basuhannya, bukan diulang niatnya. Diulang basuhannya. Kayak muka juga boleh sebenarnya. Begini, kok Pak, dari begini kita basuh muka. Nih, begitu basuh muka, kita lupa niat. Niatnya pas sudah nyampe hidung. Saya niat angkat hadas kecil. Maka yang dari hidung ke atas kan belum kena niat. Tinggal ambil aja air cuci. Dari bagian atas rambut sampai hidung. Nggak pakai niat lagi. Karena niatnya udah tadi dari hidung ke bawah. Jelas kira-kira sampai sini ya? Kalau kasusnya niatnya bahasanya pertama, tapi ntar sisanya subuh bahasanya gitu kayak. Niatnya apa? Niat pertama, kemarin pengantin baru tinggal mertua bahasanya gitu. Nah itu boleh nyicil. Kan misalnya jauh tuh. Jadi malam-malam di Palang dulu basahin. Oh, biar nggak ketahuan sama mertua. Makanya pengantin baru nginep dong di hotel ya. Apa untuk ngeliat-ngeliatin juga. Jangan jauh tuh kira itu. Iya. Kadang calon pengantin baru tuh ilmunya. Mana? Ucok ngomongin lagi dong. Dalam niat wudu maupun niat dalam rukun wudu maupun rukun mandi tidak ada istilah mualah. Mualah nggak wajib, sunnah. Maka yang wajib cuma tertib. Kalau kita wudu tangan, muka dulu sama tangan di rumah, sampai ke pasar kita rambut sama kaki, jadi wudu walaupun udah kering. Tapi dalam mandi mah mualah wajib enggak? Enggak ada mualah. Yang ada di sini cuman rukun mandi satu niat, kedua mengalirkan air ke seluruh tubuh. Bahkan tertibnya nggak ada di dalam artinya harus dari bawah ke atas ke bawah. Mandi, gitu ya. Nah itu akal-akalan boleh juga dong. Iya makanya akal-akalan. Ya. Nggak bisa dicicil, nggak bisa. Boleh. Boleh. Kecil. Jadi pada saat kita mandi cuma segelas, udah niat, besok tuh usah niat lagi, tinggal basahin doang. Iya, nggak usah niat lagi. Karena udah niat tadi, cuma niatnya airnya cuma segelas doang, walaupun dingin, gitu. Ya kan beres, baru bersihin doang, nggak usah niat lagi. Kenapa? Tadi nggak ada mualah. Iya. Tapi perlu diperhatikan, kalau kita udah niat, perhatikan, semua air yang kita sentuh jadi mustamal. Betul nggak? Ini kita bawa ke sini, ini jadi mustamal nih air. Karena kita junub. Kita sudah pintar kita. Kalau kita udah niat, misalnya pala doang, itu kita niat. Maka itu tangan itu kita dalam posisi mengangkat, masih dalam posisi niat mengangkat hal besar. Maka jangan disangka kalau misalnya kita habis bersetubuh pagi-pagi ada air di ember, kita masukin tangan kita, boleh apa enggak? Kalau belum mandi. Enggak apa-apa karena kita belum niat. Yang masalah kalau kita udah niat. Air di ember, kita masuk dikit, kita masukin tangan kita, kitanya belum niat, enggak apa-apa. Kalau udah niat, itu yang berapa? Itu masih bisa dipakai ya?
Masih bisa dipakai buat apa aja. Yang nggak boleh, yang udah jadi mustamal kalau kita udah pasang niat. Maka ada fikih begini, diperhatikan. Lalu kalau OA ada disebutnya dengan lugur. Air kurang dari seember. Air kurang dari 2 kulak. Oh, Pak. Air kurang dari 2 kulak. Ember segini tadi. Kurang masih 2 kulak ember yang biru tuh, yang nanggung segini. Kan kurang dari 2 kulak. Gimana caranya saya nyebur tapi air mandi wajib saya sah? Karena kalau saya masukin tangan saya dulu, saya niat mandi wajib, baru saya masukin tangan atau baru saya masukin kaki, secara otomatis langsung mustakmal air itu. Karena bekas dipakai mencuci kaki ketika kaki saya masuk. Caranya gimana? Caranya masuk dulu ke ember itu, sampai tenggelam. Saya niat mandi wajib, nah baru tuh kakak. Karena posisi niatnya ketika jangan di close-nya. Karena kalau misalnya niatnya di luar, begitu mau masukin, saya niat mandi wajib, masukin kan, udah jadi musama karena kaki kita udah masuk. Maka basuhan setelah dengkul dan seterusnya udah gak sah. Ini masalah gini guru nih, banyak nih. Satu karena memang kondisi bangunan ya kontrakan misalkan itu kan kecil loh, nggak ada bak kolam, nggak ada, pasti isinya ember. Kita mau mendek susah, ada sampai mendek. Mendek dikit, agak sampai begitu kita pakai gayung nyiprat, gimana tuh dia? Kerannya kan pendek nih. Keran kita nih. Kalau kerannya pendek, pasang selang naikin selang gitu. Iya memang rata-rata di kontrakan begitu kecil. Ya diusahakan juga. Sekarang kan kita nggak pada miara kolam kalau. Iya, dulu bapak kalau dulu ya. Ada yang betonnya di dalamnya. Sekarang udah nggak miara kolam. Mau nggak mau dia pasang selang ke atasin. Apalagi mohon maaf kalau misalkan ya kalau kehidupan di daerah sana lah kayak model Tambora, embernya juga enggak ember yang segini, ember yang segini. Enggak ada kebijaksanaan. Itu Pak sama ya, yang sama kata Pak Camat mah bisa bagaimana bisa nggak jadi mustamal begitu. Saya ceritain dulu, saya pernah dakwah di tengah padang pasir sama teman-teman merasakan. Iya. Di tengah padang pasir itu kagak ada lampu, gak ada listrik. Rumahnya dari tanah, WC-nya aja nggak ada WC. Jadi kalau berak aja dipakai. Cuma ada tahan segini. Itu dibangun kayak kita mau dibangun digali kayak setengah sumur itu, atasnya tutupin kasih tanah gitu, udah kita berak situ. Udah nggak ada. Kamar mandi gimana? Nggak ada kamar mandi. Kamar mandi cuma ada tutupan begitu. Ada batu 2 buat lapak kaki kita, udah mandi situ. Air nggak ada, susah ya. Malam-malam ngimpi basah pula. Aduh, ribet banget ini. Akhirnya Al-Bakir mandi wajib. Tapi saya udah praktekin sendiri. Kurang lebih 4 botol begini, cukup mandi wajib. Karena kan Nabi SAW mandi wajib kayak berapa? Bukan diguyur, diboroin. Enggak, diguyur. Oh, enggak diboroin. Mandi wajib biasa, mandi wajib. Berapa yang Nabi Muhammad SAW mandi wajib di soft, yaitu 4 mud, berarti 2 liter kurang lebih Nabi mandi wajib. Pakai air mandi wajibnya Nabi 2 liter kurang lebih. Ada yang bisa mandi 2 liter? Setengah kolam habis, masih nggak cukup. Itu pernah Sayyidina Ali nanya, ditanya, apakah kan rambut saya panjang? Kata Sayyidina Ali, orang yang lebih panjang rambutnya dari ente yaitu Rasulullah cukup mandi 2 liter. Ini cukup nggak? Sebenarnya bisa
Bisa tuh kalau misalnya dia mau ngikutin itu ya Kita bisa. nyari ademnya. Hah? Kita nyari ademnya. Nah, nyari seger ya kan? Iya, segernya. Kalau nyari ini bisa aja. Gitu kan. Ya mau nggak mau mustamal. Kalau mau cari ada ikut pendapat imam-imam yang lain masih bisa. Imam Ghazali, imam yang lain. Bagaimana cara kita membuat dalam dia? Ya laita Syafi'i ya huruf qaula Malik. Karena Imam Syafi'i mengikuti pendapat Imam Malik dalam masalah air mustamal. Falau nawa ba'da ghuslin wajaba ya'dadu. Wa izalatun najasati kanan ala badanihi, menghilangkan najis kalau najisnya itu ada di badannya. Kalau najis itu ada di badannya, diilangin dulu. Maksudnya adalah najis ainiyah. Najis ainiyah. Ai al-mughtasal, yaitu yang dicuci, wa hadza ma rajahahu Rafi'i, yaitu yang ditarjih oleh Imam Rafi'i, wa alaihi, dan atasnya fala yakfi ghuslatun wahidatun 'anil najasati 'anil hadathi wan najasati. Maka ketika itu tidak cukup satu basuhan seandainya dari hadas dan najis. Waraja'u Nawawi al-Iktifa, mentarjihkan Imam Nawawi cukup bi ghuslatin wahidatin, dengan hanya satu basuhan anhuma dari keduanya. Wa mahalluhu ma idza kana najasatu hukmiyatan, yaitu masalahnya tempatnya itu kondisi debatnya seandainya najisnya najis hukmi. Amma idza kana najisul ainiyah, adapun jika ainiyah tadi sebagai kita bahas, wajib ghuslatannya anhuma, wajib dua basuhan atas keduanya. Gini. Pertanyaannya begini, kalau di badan kita ada najis, bagaimana cara mencucinya pas kita mandi? Jawabannya ada dua. Kalau najisnya ini kelihatan mata, itu wajib dibasuh dulu baru kita mandi. Misalnya tai kebo di kaki kita, mandi wajib cukup sekali mandi? Enggak. Ilangin dulu tai kebonya itu, cuci dulu tai kebonya itu, air secara kasat mata udah gak ada, baru kita mandi wajib. Itu masalah yang pertama kalau najisnya air kelihatan sama mata. Kalau najisnya hukmi, apa itu najis hukmi? Najisnya ada nggak kelihatan sama mata, itu namanya najis hukmi. Seperti apa? Kecipretan air kencing, kita elap, itu masih ada najisnya karena belum disiram pakai air. Ini sering orang pada kencing di toilet umum, berdiri kencingnya, seret nyipret ke pahanya, dilap aja pakai tisu, najisnya masih ada. Kalau najisnya hilang itu kalau di tempat keluar air kencing, lubangnya itu. Kalau itu dilap pakai tisu itu yang hilang. Tapi kalau nyipret ke paha, nyipret ke tempat yang lain, ke bagian-bagian yang lain dari kemaluannya, itu nggak bisa dihilangin dengan tisu atau batu. Maka ketika najis hukmiyah, kata ulama ada dua pendapat. Menurut Imam Rafi'i berbeda dengan pendapat Imam Nawawi. Di sini kata Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu, cukup satu basuhan aja. Kalau Imam Rafi'i bilang dua basuhan. Kalau Imam Rafi'i bilang dua basuhan, walaupun itu nggak kelihatan sama mata. Ada cipratan kencing di sini, kita mau mandi wajib, cuci dulu, baru mandi wajib. Tapi kalau menurut Imam Nawawi enggak, itu mazhab. Kata Imam Nawawi cukup satu basuhan, itu hilang sama najisnya sekalian. Sekarang banyak toilet urusan ya, tempat pipis bahasanya begitu. Jadi kan kadang-kadang ada tempat ujungnya begini ya, ada juga gitu. Kalau ada dicolok aja ya, ada di tempatnya itu atau gitu. Ketika kita istrinya nih, ini kan pertama jatuh ke sini gua bang. Tapi kadang-kadang kan tuh air yang jatuh itu kan nyipret ke sini nih. Nah ini bisa nggak diakalin dalam artian untuk mengatasi keraguan termasuk dengan juga adanya habis kita ini, kemudian kita pergi lagi di sini bahkan kali mah pikiran air lagi itu gimana mengatasi gimana? Itu diri berjongkok. Diri kita sekarang jalan diri, ada tempatnya gini, lu ada tempatnya juga bahasa lepas tempatnya begini bahasanya. Jadi nanti orang pipis pas di situ nah, ketika dia isinya itu, nah ini ada air-air yang Moncat. Tapi kayaknya bukan dari tempat itu. Nah, kalau begini, tinggal pertanyaannya. Kalau misalnya itu posisinya ragu, tinggal cipretin. Tapi kalau posisinya yakin, itu air kencing kita ini berada. Tetap aja itu walaupun diciprat 1000 kali juga nggak menghilangkan keraguan.
Nabi mengajarkan, seandainya kita buang air kecil, selesai kita buang air kecil atau buang air besar, kita ambil air, cuci tangan kita ambil air, kita cipretin di celana kita atau ke sarung kita. Supaya apa? Supaya Nabi ngasih solusi. Kalau misalnya gitu kita keluar, saya air apa ini? Air kencing. Karena itu posisi rapuh. Tapi kalau posisi yakin bahwasanya barusan kencing saya moncrat, habis itu ente ambil air kencing supaya jadi saya, nggak bisa karena kita posisinya yakin. Kalau posisinya ragu, silahkan cipretin. Oke, tergantung orang kencing berdiri itu. Tapi kita harus yakinin. Ambil tisu aja. Tisu, begitu ambil tisu, kita kencing ke posisinya yang pas. Gulung celana, biasanya tuh di situ pada nyepret orang-orang yang nggak pernah ngaji. Nah, kita gulung celana kita dulu supaya nggak menyenyer ke situ, bukan karena nyepretnya, karena menyenyernya berceceran itu. Habis itu kita ambil tisu, mana tisu? Gak ada tisu. Ambil tisu, maka habis itu kita lap langsung, buang ke tempat sampah. Karena kalau saya malah justru pakai air saya ragu pribadi. Kalau pakai air mau yang nggak ragu ya nggak apa-apa silakan. Tapi kalau saya pencet itu terus itu kan kita kudu jingke, paham nggak? Ya kecuali yang punyanya semeter, ya pakai jingke. Kan terus pakai jingke. Saya terus ribet sama cetesannya dan saya ragu. Pengen pakai tisu, serat 3. Udah. Ntar kalau misalnya ada tempat toilet yang bagus, tidak berhenti di terminal yang bagus, yang jongkok. Ya sekarang yang kita ribet juga kalau masuk ke WC di tempat-tempat yang eksklusif itu. Kita jongkok, itu ceboknya yang dipencet di sini, suruh loncat baru. Ya kan? Udah gimana? Tadinya saya mau bersih, malah bisa cari kemana-mana sekali. Nah, kalau itu biasa kita kan orang susah. Orang kaya begitu rata-rata. Nah, itu kan malah jadi ribet. Gimana? Ya, dari WC yang biasa aja dah. Dari WC yang jongkok kan cuma kita biasa. Itu insya Allah nanti panjang lagi kota Amimul Badan itu menyeluruhkan seluruh badan itu panjang pembahasannya satu-satu kita bahas mana-mana pengan yang jarang kita sentuh dan makanya karena apa? Karena ada hadis dhaif yang mengatakan di kulli sya'ratin janabah. Setiap di bawah rambut, helai rambut itu ada junub. Bagaimana kalau rambut ini kepang? Ya kan? Kalau rambut ini kepang, apakah dia harus membuka kepangannya atau segala macam? Bagaimana yang ada salah lepas dan segala macam? Ada handiklat, nanti kita bahas insyaallah di bulan akan datang supaya enggak jadi bagian hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa nafa'ana sampai ke hadis yang mana? Masih taubat kan ya? Nah, hadis berjalan lambat. Ya, mudah-mudahan taubat. Hadis ke 19. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu an-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wa an Zaid bin Ubaysh qala dari Zaid bin Ubaysh qala berkata ataitu Safwan bin Asal, saya datang ke sahabat Safwan bin Asal radhiyallahu anhu ans'aluhu 'anil mas'i 'ala al-khuffaini, saya bertanya tentang masalah menyapu dua khuf. Faqala, kemudian dia berkata, ma ja'a bika ya Zirrun, wahai Zir, apa yang menyebabkan engkau datang? Faqultu ibtigha'al ilm, saya berkata saya mau mencari ilmu. Faqala, lalu berkata, innal malaikata, bahwasanya malaikat tadau ajnihataha, meletakkan sayapnya bi talabil ilmi, untuk menuntut ilmu, ridwan bima yatlub, meridha dengan apa yang dicari oleh penuntut ilmu. Faqultu, lalu saya berkata, innahu qad hakka fi sadri al-mas'u 'ala al-khuffaini, bahwasanya qad hakka di sini artinya madha ay waqa'a syak, bahwasanya telah ragu dalam hati saya
sodri yaitu hati saya, al-masu tentang masalah menyapu khuf, ba'dal ghaiti setelah buang air besar, wal bauli dan buang air kecil. Wa kuntu ra'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya wa kunta, dan adalah engkau seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajitu as'aluka, maka saya datang bertanya kepada engkau, hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'an, apakah engkau mendengar bahwasanya Nabi menyebut masalah mashu 'alal khuffain, menyapu kepada dua khuf itu? Qala na'am, iya. Lalu berkata iya. Kana ya'muruna idza kunna safaran aw musafirin, adalah memerintahkan kepada kami ketika kami safaran dalam kondisi musafir, atau musafirin atau dalam perjalanan, alla nanza khifafana thalatha ayyamin, untuk kami tidak mencopot sepatu khuf kami di selama 3 hari, walayalihinna, dan 3 malam, illa min janabatin, kecuali dalam kondisi junub. Lakin min ghaitin, akan tetapi seandainya kami ghaid, wa baulin wa naumin, ghaid itu buang air besar ataupun buang air kecil ataupun karena disebabkan tidur. Faqultu, lalu berkata, hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an, apakah engkau mendengar mengenai tentang masalah hawa syai'an sedikit pun? Na'am, ya. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dulu kami pernah bersama Rasulullah SAW. Ini hadis masalah yang kedua mengenai, yaitu mengenai masalah khuf. Jadi seorang sahabat datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke seorang sahabat yang lainnya. Seorang datang kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngapain ente datang kemari? Ditanya, saya mau cari ilmu, intiba'al ilmu, cari ilmu. Lalu dia berkata, Nabi SAW pernah berkata bahwasanya Nabi malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya buat orang yang ngaji. Jadi ngaji dari rumah kemarin sebenarnya kita bukan naik motor, bukan naik sendal, tapi kita naik sayap malaikat. Ya minimal kita naik sayap bebek, motor bebek. Kita naik sayap malaikat. Orang lihat innal malaikata la qawaidun hal qalbil ilmi wa ma yasma. Kalau untuk dimayatub dalam riwayat yang ini, karena malaikat ridho atas apa yang kita cari. Orang ngaji ngumpul sama orang soleh, dengan orang-orang soleh, insya Allah orang-orang soleh. Nah di jannah insya Allah. Karena orang kumpul sama orang soleh, biar kata kita nggak soleh udah pahala, udah beruntung kita. Ngaji gak dapat apa-apa, pulang dari sini udah beruntung. Kagak dikerjain masih tetap beruntung juga. Emang apa udah ngomong begitu? Anjing harap pahala. Surga pernah tak? Kalau jadi mungkin neraka, haram. Anjing jalan bareng sama Ashabul Kahfi, masuk ke gua sama Ashabul Kahfi, gara-gara nempel sama orang soleh. Satu-satunya anjing yang masuk dalam surga, itu anjing Ashabul Kahfi. Anjing tetap haram, tapi tetap masuk surga karena dia bersahabat sama orang soleh. Nanti di hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di hari kiamat orang soleh bakal masuk ke dalam surga. Ada seorang soleh bakal berkata begini, orang-orang soleh, ya Allah, udah masuk surga nih. Ya Allah, mana teman saya pulang. Oh, dia di neraka. Kata Allah, kata orang surga, yang ahli surga ini, ya Allah, tidak sempurna surga saya nikmatnya kecuali teman saya itu masukkan ke dalam surga, ya Allah. Teman, bukan guru. Teman, apalagi guru, apalagi kiai, apalagi syekh. Akhirnya orang ahli surga tadi yang masuk surga diangkat, ngangkat temennya, keluarin dia ke dalam surga. Teman. Makanya Al-Quran dikatakan bahwa itu yauma idin wala sodikin hamim, nggak punya teman yang dekat yang orang soleh. Itu berkawan sama orang soleh pahala gitu. Maka kita lihat posisi orang kita ada gak di hati orang soleh, itu jadi selamat kita. Ini ngumpul begini, mudah-mudahan kita bisa kumpul begini lagi di surga, amin. Ya Rabbal Alamin. Nanti kalau begitu ngelihat nyari-nyari aku masuk surga duluan, tiba-tiba ente nyari-nyari saya, jangan mana nggak usahin. Jangan buru-buru suuzon. Barangkali dia di pojokan surga, diketek bidadari surga. Cari semua
semua teman-teman kita cari ini. Ucok mana ucok nih? Oh masya Allah, ucok ternyata di atas dia. Karena dia azan terus, ya kan? Aja nggak? Tuh, masya Allah. Nah, kita saling mencari nanti di surga. Mudah-mudahan kita kumpul lagi di surga. Amin. Karena orang yang menuntut ilmu keuntungannya begitu, biar kata dia datang nggak paham apa-apa. Itu udah karena berkumpul sama orang soleh, bersahabat orang dekat, maka usahain dekat sama orang soleh. Orang soleh deketin orang. Bagaimana dekat? Bagaimana biar kita bisa dekat sama dia? Ini itu aja untuk kita. Ntar habis itu kita melakukan masalah, itu namanya kita manusia, melakukan kesalahan ke manusia. Dekat aja udah beruntung kita. Karena mereka bisa ngasih syafaat kita, nyomot kita dari apa yang udah khusus guru-guru kita, orang-orang soleh, para ulama-ulama kita. Ini yang ditanyakan yang kedua, yang dia tanyain masalah hukum, ini masalah fikih sebenarnya, masalah pakai sepatu. Nanti kita bahas secara khusus dalam fikih, kita anggap tafsir perinci di sini, yaitu masalah pakai khuf. Khuf itu adalah sepatu yang dari kulit yang bisa kita berjalan pakai itu. Bisa bentuknya sepatu, bisa kulit bentuknya, bisa dari plastik dalam mata kita, bisa dari bentuk apapun. Yang penting ketutup dari mata kaki ke atas sampai bawah. Maka ketika orang pakai khuf itu dalam posisi sudah berwudu, dia boleh 3 hari 3 malam baru lepas kalau musafir. Kalau posisinya dia di rumah, dia cukup menyapu kakinya aja 1 hari 1 malam. Artinya orang yang pakai khuf, wudunya nggak perlu membasuh kaki, cukup menyapu aja. Pakai tangan demek-demek itu shred gitu. Ya, nanti di dalam ini bab dalam Badri gak lama lagi nanti dijelaskan maksudnya. Lalu pertanyaan yang kedua, faqultu hal sami'tahu tadhkuru fil hawa syai'an? Qala na'am ya kunna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi safarin fa baina nahnu 'indahu idnadahu 'arabiyyun bi sautin lahu jawhari. Ya Muhammad fa ajabahu Rasulullah nahwa min sautihi ha'um faqultu lahu wayhaka ughdud min sautika fa innaka 'inda an-nabi wa qad tuhita 'an hadha faqala wallahi la aqud. Qala al-arabi al-mar'u yuhibbul qawm wa lamma yalhaqu bihim. Qala an-nabi al-mar'u ma'a man ahabba yawm al-qiyamah. Lalu di sini dikatakan faqala na'am kunna, yaitu kami bersama Rasulullah SAW dalam satu perjalanan. Ketika itu nahnu indahu idnada, ketika bersama Nabi tiba-tiba ada yang memanggilnya, yaitu Arabi. Arabi itu artinya orang Badui. Kalau Arabi orang Arab, kalau depannya ada alifnya Arabi artinya orang Badui. Maka di Al-Qur'an dikatakan al-Arabu asyaddu kufran wa nifaqo. Orang-orang Badui bukan orang Arab. Orang Badui, Arab Badui itu orangnya kafirnya parah dan orang-orang munafik. Mengartikan orang Badui keras-keras. Bisautin lahu jawhari, dengan suara yang ada penampakan, ada konsen penampakannya. Ya Muhammad, baca bahwa Rasulullah. Lalu Rasul menjawab. Hakum itu artinya sini. Faqultu lahu, saya berkata sama dia, sahabatnya lagi cerita, waiha, cilaka ente, ughdud min sautika, pelanin suara ente, fa innaka inda Nabi, ente di hadapan Nabi Muhammad. Jangan kencang-kencang teriak, pakai teriak lagi gitu. Masa manggil kiai pakai teriak? Udah gitu nggak manggil namanya lagi? Manggil namanya doang lagi? Hei, jelas. Siapa yang terhormat? Itu kan di kita. Kita panggil aja gitu namanya. Ini orang kurang adab nih. Wa qad nuhita an hadza. Oh, telah dilarang mengenai ini. Wallahi la abdul. Demi Allah kagak bakal saya pelanin buat saya. Qala al-Arabi, berkata Arabi, al-mar'u ma'a man ahabba. Al-mar'u yuhibbul qaum wa lamma yalhaqu bihim. Wa lamma yalhaqu bihim. Orang bersama mencintai satu kaum, wa lamma yalhaqu bihim, dan tidak berbarengan dengan mereka. Tidak barengan selalu. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi, al-mar'u ma'an man ahabba yaumil qiyamah. Manusia itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai hari kiamat. Jadi orang itu nanti di surga, di akhirat tergantung cintanya ke siapa. Iya. Artis Korea ya. Kalau sama artis Korea ya nanti dikumpulin sama cengho. Ya, saya bilang kering. Kalau sama yang cintanya sama Lucinta Luna, kumpulin Lucinta Luna. Kalau yang cintanya main bola, Cristiano Ronaldo, kumpulin sama itu. Cintanya bahaya, meletakkan cinta itu berbahaya. Meletakkan cinta itu kita kepada siapa itu berbahaya.
Kita mau kayak apa, lagu apa, tapi cinta kita jangan sampai salah. Kepada siapa kita meletakkannya? Cinta orang atau mancing, tadi kumpul sama ikan bandeng ya. Artinya kita meletakkan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata almar'u ma'aman ahabba. Manusia ditumpulin nanti hari kiamat sama orang yang dia cintai. Kita kalau kita tanya nih, kita paling cinta siapa sekarang di dunia? Paling kita cintai siapa? Bini, suami, anak. Ya, meletakkan boleh cinta sama anak, boleh cinta suami, cinta sama istri, tapi jangan mengalahkan cinta kepada Rasulullah. Cinta perasaan, bukan cinta dalam arti mengerjakan perintahnya, bukan. Cinta ada perasaan cinta sama Nabi SAW. Pernah nggak rindu sama Nabi itu sampai kangen? Coba tinggalin sama suami 5 hari aja puyeng. Suami begitu juga. Kangen dia mau bini, SMS bini kangen. SMS suaminya kangen. Kita pernah nggak ada perasaan itu kangen sama Rasulullah? Itu pernah nggak? Kalau belum ada, itu namanya cinta buta, cinta bohong. Karena cinta itu tanpa rindu adalah satu kata morgana. Iya. Kerok kerung. Kalau cinta nggak ada rindu nggak mungkin. Makanya juga kita selawatan. Huwan nuru yahdil haq. Kita sendiri. Irina dhiya'u ma'alul qiyam. Ya Nabi salam alaika ya Rasul. Yang kebayang apa tuh? Berkatnya bahan apa daging ya? Nah, oke ya. Harusnya ketika itu ada perasaan kita rindu, karena cinta tanpa rindu bohong. Berarti kalau cinta kita sama Nabi kita nggak ada rindu, masih bohong tuh, masih cinta abal-abalan. Moga kita dikumpulkan bersama Rasulullah. Famadzala yuhadithuna hatta taqarraba min al-maghrib masiratu 'audihi aw yasiru raqibu fi 'audihi 40 aw 70 'aman. Qala Sufyan al-Ruwat qibala Syami khalaqahu Allah ta'ala yawma khalaqa as-samawati wal ardh maftuhan litawbati la yughlaqu hatta tatlu'a asy-syamsu minhu. Oke, di sini dikatakan famadzala yuhadithuna, terus menerus beliau memberikan hadis kepada kami, yang bicara kepada kami hatta taqarraba minal maghrib, sehingga dia menyebut pintu dari segi maghrib yaitu barat. Masiratu 'ardihi, masirah itu tempuh daripada luasnya, aw yasirur raqib, atau orang itu berjalan, atau orang itu menunggangi, tempuh jarak tempuhnya, dia berjalan menunggangi fi 'ardihi dalam luasnya 40 aw 70 aman, itu 40 atau 70 tahun. Qala Sufyan ahadul ruwat, berkata Sufyan seorang periwayat hadis ini, qibala Syami khalaqahu Allah ta'ala yawma khalaqas. Dia berkata di belah Syam Allah menciptakan yauma khalaqas samawati wal ardh, ketika di mana diciptakan hari langit dan bumi, maftuhan litaubah, terbuka pintu taubah, la yughlaqu, tidak akan ditutup, hatta tatlu'a asy-syamsu minhu, sehingga matahari terbit daripada Syam tadi itu. Dan artinya maksudnya dalam taubat itu masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama manusia itu belum mendapati matahari terbit dari Syam. Kalau kita sekarang matahari terbit dari mana? Sono ya, sono ke sini. Kalau udah matahari terbit dari sono ke sini, nah itu udah ada terima taubat, karena itu alamat kiamat kubro, tanda kiamat gede. Karena kiamat-kiamat kecil udah banyak lah kita lihat sekarang. Banyak tanda-tanda kiamat. Jadi antaranya penyakit yang sedang tersebar sekarang itu tanda-tanda hari kiamat. Tapi akhir zaman kata Nabi akan tersebar perzinahan di mana-mana, akan tersebar penyakit wabah di mana-mana. Dan semoga menjaga kita, keluarga kita semuanya. Artinya mau lebih sekarang yang macam-macam. Hari pasien ada. Apalagi saya tadi baca ada yang di daerah NTB pasiennya di karantina ini kabur. Nah, itu menakutkan. Kabur lebih gampang menyebar ke mana-mana. Semoga Allah Subhanahu wa taala kita jaga kita, untuk khusus negara kita dan negara kita dan semua negara, baik negara muslim maupun negara non muslim, untuk khusus negara Islam, semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala wabah ini. Ini adalah peringatan bahwasanya wa kulli insanu dha'ifa.
manusia diciptakan lemah. Dalam Al-Quran dikatakan Inna Allah la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'dullah. Allah nggak malu menciptakan, menjadikan tamthil itu yang namanya nyamuk. Allah nggak malu. Sila kata, ini gua ciptain nyamuk. Allah bilang gitu seolah-olah. Allah nggak malu. Karena apa? Karena sekarang itu nyamuk kelihatan. Corona, virus itu yang kagak kelihatan, nggak nyamuk. Masya Allah, bisa mempengaruhi ekonomi sebuah negara, betul nggak? Pura-pura doang. Yang kagak kelihatan, apalagi nyamuk kan kelihatan. Yang kagak kelihatan ini kita nggak nyambung lawan. Betul benar. Ya kita dalam syariat Islam tuntunannya jangan terlalu takut kayak orang beriman, jangan juga nggak punya antisipasi. Bagian daripada sunnah Rasul. Maka yang tadi saya bilang Muhammad mau masuk satu nomor masuk satu kampung, kata Nabi SAW jangan masuk ke kampung di mana ada wabah. Yang udah kena wabah di dalam jangan keluar. Ini apa zikiran-zikiran amal-amalan itu ya kerjain, zikir pagi, zikir siang. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali pagi, 3 kali sore. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca 3 kali, baca 7 kali pagi itu untuk menjaga kita. Sekaligus kita juga jangan meminimalisir semaksimal mungkin ya, supaya tidak terjadi itu. Ya mungkin nanti penjelasannya dipertambahkan oleh Bapak Camat ada yang mau disampaikan mengenai masalah perkembangan sekarang ini, mungkin tindaknya, antisipasinya yang kita bisa mendengar dan berbagi insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wasara wa ala yang sama-sama kita muliakan kita Allah berikan kesehatan kepada kita, memberikan istiqomah kepada kita semua, dan juga ilmu yang diberikan kita bisa kita manfaatkan untuk bekal di dunia awal akhirat. Saya bagi yang menghormati, saya yang menghormati para jamaah hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit mungkin udah malam ibu ya. Sedikit Pak Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan sudah menutup tempat-tempat keramaian, di antaranya Ancol itu sudah ditutup, Monas sudah ditutup, Ragunan sudah ditutup, Taman Ismail Marzuki sudah ditutup, Taman Mini sudah ditutup semua sampai 2 minggu ke depan. Kenapa? Karena ini adalah salah satu upaya agar kita bisa menghindari penyakit corona yang saat ini penyebarannya luar biasa. Ini bukannya sekedar isu, tidak, tapi kemarin saya diberikan arahan Pak Gubernur dan disampaikan data-data bahwa ada beberapa contoh negara yang sekarang sudah trennya trennya tuh kalau di grafik itu ya langsung begini, kayak Swiss dan kemudian Iran, ya banyak lah, mungkin Bapak Ibu pada tahu. Kenapa bisa begitu? Karena itu dianggap biasa. Ya udah, itu biasa, sehingga ya udah yang sudah positif kena ya berkeliaran, yang belum kena bebas melakukan interaksi, sehingga yang penyebarannya cepat. Kalau 2 minggu yang lalu angkanya baru 9, kemudian sekarang 2 minggu angkanya sudah 9.000, ini kan luar biasa. Di Indonesia? Enggak, bukan di luar negeri. Nah, Indonesia kita masih antisipasi, salah satunya tadi Pak Gubernur itu yang menutup beberapa tempat-tempat keramaian. Tidak mustahil juga pada tempat-tempat keramaian yang ada di wilayah kita masing-masing. Itu juga harapan Pak Gubernur kalau bisa ya
ditiadakan dulu, karena memang ada beberapa acara juga yang memang ditiadakan kegiatannya. Jamaah hadirin sekalian yang kami hormati, penyakit corona ini memang gejalanya sebagaimana yang sudah kita tahu juga, awalnya ya batuk biasa, tidak menampakkan bahwa kita itu kena penyakit corona, tidak sama sekali gejala awal. Dia mulai timbul setelah masa inkubasi itu di 14 hari. Jadi kalau dari gejala awal sampai dengan 14 hari itu tidak menunjukkan gejala yang signifikan. Artinya ya batuk biasa, panas biasa, ngilu biasa, sehingga orang lupa ini penyakit biasa. Jadi pada Bapak Ibu, mudah-mudahan kita tidak terkena itu. Tapi jika saja memang ada perasaan-perasaan seperti itu, ya segera lapor ke puskesmas ya. Kemudian kita harus mengisolasi diri. Jadi kalau kita sudah merasakan itu, sambil menunggu pemeriksaan kita mengisolasi diri. Di mana ya? Di rumah. Jangan keluar. Jangan ada interaksi. Karena penyebarannya sangat cepat, lewat apa aja. Lewat udara, lewat sentuhan segala macam. Ini kita mengantisipasi gejala atau mengantisipasi penyakit corona jangan sampai terjadi sehingga pada kita. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, ada upaya-upaya seperti pola hidup bersih dan sehat. Nah, cuci tangan, betul, cuci tangan, mau ngapain aja cuci tangan, habis ngapain aja cuci tangan. Kemudian hindari sentuhan. Nah ini kalau kayak saya misalkan ini susah mau hindari sentuhan. Jadi ya kita keluarga, kita kalian nyentuh rasanya dianggap sombong apa segala macam. Nah di jajaran pemerintahan itu sudah berlaku sudah di wali kota udah nggak ada yang salaman tuh, udah nggak ada. Biasa aja. Kalau mau salaman ya mau pakai sikut kayak begini lah. Intinya pola hidup sehat kita berlakukan yang tadi ya, makan makanan sehat, kemudian cuci tangan, mandi dan lain sebagainya. Kemudian jika terdapat gejala segera lapor, jangan mendiam diri gitu. Kita kena ya udahlah. Kemudian virus corona ini ibarat MLM, tahu ya Bu ya. Jadi istilah perdagangan itu kalau masuk satu, kemudian nanti dapat 2, kemudian 2 nanti dapat 5, 5 dapat 10 begitu. Jadi kalau satu orang nularin itu dia nggak satu orang tapi bisa aja 2, 3, 4 sampai 5 gitu. Nanti dia juga begitu, sehingga kelipatannya cukup pesat. Bapak Ibu yang kami hormati, ya kita berhati-hati dalam hal ini, instruksi-instruksi atau mungkin selebaran baik itu dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dari kesehatan, kementerian dan lain sebagainya, untuk sementara ya kita patuhi ya, kita patuhi. Kemudian juga kalau misalkan kita dapati ada orang yang kelihatannya gejala seperti itu, ya telepon aja di 112 boleh, atau mungkin anjurkan ke puskesmas terdekat ya silakan, atau rumah sakit terdekat silakan. Jemaah hadirin sekalian yang kami hormati, ya kita berharap berdoa bersama-sama mudah-mudahan kali ini khususnya umumnya di Jakarta dan di bawah umum lagi nanti Indonesia agar terhindar dari corona. Karena memang yang tadi Kiai bilang ini pengaruhnya semua, bukan hanya perekonomian tapi termasuk budaya terpengaruh ya. Kita salaman yang biasanya kita salaman sekarang nggak boleh salaman, itu kan pengaruhnya luar biasa. Belum lagi bandara di mana-mana ditutup. Nah, memang kata Pak Gubernur ya, salah satu untuk menghindari itu memblok kegiatan-kegiatan yang sekiranya berpotensi untuk bertambahnya pandemi corona itu. Mungkin itu aja barangkali Bapak Ibu sekalian kami hormati, sampaikan ke
sampaikan untuk berhati-hati berkaitan dengan penyakit corona. Kemudian kalau batuk ya upayakan ya jangan dilepas, ya jangan batuk ya jangan dilepas saja gitu ya, paling tutup pakai tisu lah, ada yang ngajarin pakai sapu tangan apalah segala macam, silakan. Yang penting jangan sampai itu dilepas. Mungkin ini mudah-mudahan sebagai pengingat aja berkaitan dengan pencegahan. Bahkan Pak Gubernur sudah ada statementnya tuh hampir semua kecamatan di DKI Jakarta sudah ada yang terjangkit. Nah, siapa orangnya, Allah alam, kita tidak tahu nih. Nah, mudah-mudahan kali ini tidak termasuk gitu. Jadi ada hampir, kalau bahasa hampir itu kan sudah ada sebagian besar wilayah kecamatan di DKI Jakarta itu sudah ada. Hampir semua ada gubernur. Hampir semua kecamatan, maksudnya kecamatan itu salah satu tidak ada yang ya. Mungkin ini terima kasih atas perhatiannya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم على الله تبارك وتعالى على الصحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا الحميد حمدا لله مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وثيابها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ولا تنجنا بها من الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على درجات وتبلغنا بها سروريات من الخيرات في الحياة وبعد الممات لنازم قريب ومجيب الدعوات وقضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولمن معنا ولمن أحسن وأحب إلينا ولكافة المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على